Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, di pertemuan kita sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang keutamaan orang-orang yang ditakdirkan menjadi golongan fakir dan miskin, dan ada 8 pertemuan kita habiskan untuk mengetahui kelebihan yang Allah berikan di saat menjadi fakir dan miskin. Mudah-mudahan dengan beberapa hadis-hadis yang sudah kita bahas menjadikan penyebab orang-orang yang ditakdirkan menjadi fakir dan miskin bisa bersabar dan bergembira dengan semua janji Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya kita lanjutkan masih di dalam ruang lingkup tentang keutamaan menerima takdir Allah, karena saya membagi pembahasan kita sesuai dengan tema. Kita dulu mengawali dengan membahas tentang rukun iman, mulai dari fadilah tentang akidah, fadilah kalimah la ilaha illallah, fadilah beriman pada malaikat, pada nabi, pada qadar dan qada. Lalu kita pindah ke tema rukun Islam, fadilah salat, fadilah puasa, fadilah membayar zakat dan seterusnya. Dan kemudian kita pindah ke fadilah menerima takdir atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas iaitu fadilah ditakdirkan kenapa harus ada mati, kenapa diberi sakit oleh Allah, dan kita sudah bahas fadilah tentang orang tua yang ditakdirkan meninggal anaknya lebih dahulu di waktu kecil, dan terakhir kita bahas fadilah ditakdirkan menjadi golongan fakir dan miskin. Jadi ini masih dalam tema menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema ini penting untuk diangkat? Karena banyak orang mengira sesuatu yang tak disukainya adalah sesuatu yang buruk, padahal ketika Allah menakdirkan sesuatu dan bisa jadi tidak disukai oleh hamba, padahal itu baik bagi hamba. Dan mulai malam ini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan ditakdirkan mendapatkan pasangan hidup yang buruk akhlaknya. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana penghargaan Allah kepada suami yang mendapatkan, yang ditakdirkan mendapat istri yang buruk akhlaknya, dan juga bagaimana keutamaan bagi istri yang kebetulan ditakdirkan mendapat suami yang buruk akhlaknya. Nah, ini
judul yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan insyaAllah. Dan ini tentu menjadi judul bagi mereka yang pernah punya pengalaman seperti ini ya. Makanya nanti supaya tidak ketahuan Bapak Ibu ketika sedang tausiah berlangsung, jangan dicolek-colek temannya di samping ya. Jadi nanti itu biasanya menyebabkan ketahuan bahawa ada pengalaman pribadi yang terjadi ya. Jadi sembunyikan saja ya, kalaupun ada, sembunyikan masalah ini di dalam hati ya. Jangan beritahu bahawa ternyata isteri kita buruk akhlaknya, dan isteri pun jangan bisik-bisik ke isteri yang lain bahawa dia suaminya cocok dengan apa yang dibahas. Jadi disimpan saja ya. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi pengalaman pribadi bagi yang memberi tausiah ini atau memberi pelajaran ini ya. Saya khawatir jadi pengalaman pribadi. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke dalam fadilahnya, tentu timbul suatu pertanyaan besar. Apakah jodoh itu memang telah ditetapkan oleh Allah? Apakah kita tidak diizinkan berusaha untuk mencari jodoh yang baik? Ataukah kita hanya menjadi kapas di tengah angin yang diterbangkan sehingga tidak ada daya untuk memperbaiki keadaan kita, lalu kita pasrah mendapatkan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada orang yang hari ini mengatakan ketika sudah mengalami masalah dalam rumah tangga, maka dia akan berkeluh kesah atau curhat dengan mengatakan, ya sudah bagaimana, memang nasibku sudah ditakdirkan begini, mendapatkan suami dengan tipe Fir'aun seperti itu misalnya. Nah itu dia merasa dia putus asa, dia merasa bahawa ini bahagian daripada kehidupan yang dia tak bisa mengelak darinya. Nah, maka tentu pertanyaan yang paling besar, apakah jodoh bahagian daripada takdir? Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi dalam pelajaran akidah itu para ulama sepakat mengatakan takdir itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir mubram yaitu takdir yang Allah telah tetapkan dari semenjak zaman azali, yaitu di Lauhul Mahfuz 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan takdir mubram itu tidak diberi pilihan oleh Allah, jadi tak ada pilihan kepada hamba, dan dia menjadi sebuah ketetapan yang baku. Itu disebut takdir mubram. Contohnya apa? Contohnya ajal. Allah berkata, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang waktunya, yaitu ajal, maka tidak akan dimundurkan, tidak akan dimajukan sedikit pun. Makanya semua ketetapan Allah di atas ajal itu kita tidak punya pilihan. Lalu contoh lain, jenis kelamin. Jadi kalau ditakdirkan anak laki-laki, maka dia pasti yang lahir laki-laki. Kalau ditakdirkan anak perempuan, maka yang kita tunggu-tunggu anak laki-laki bertahun-tahun, tetap yang diberi adalah anak perempuan. Dan tidak ada takdir untuk menjadi bencong. Nah, itu semua adalah dosa yang dibuat oleh manusia sendiri. Yang ada dalam catatan menjadi khunsa. Khunsa itu bukan bencong, tapi lahir dalam keadaan dua kelamin, baik khunsa muskil maupun khunsa mustadrib. Khunsa muskil yang langsung punya dua kelamin waktu lahir, mustadrib yang bisa berganti-ganti. Jadi ya, macam-macam modelnya ya. Bisa jadi berganti satu semester sekali ganti, itu terjadi Pak. Tapi kasus itu satu dalam ribuan, tapi ada Pak.
orang-orang yang ditakdirkan Allah menjadi khunsa, tapi dia tak bersikap menjadi orang bencong. Sedangkan bencong-bencong salon hari ini itu para pendosa yang mengubah-ubah dirinya lalu beralasan bahawa jiwanya terperangkap di dalam tubuh yang salah. Itu hanya alasan mereka saja, dan dia mendapatkan dosa, dilaknat oleh Nabi SAW. Dia telah meniru-niru jenis kelamin yang lain. Jadi ini contoh takdir mubram. Kita tidak ada hak untuk mengubah-ubahnya. Ada orang yang bernazar, dia bermohon kepada Allah agar diberikan anak perempuan setelah 5 orang laki-laki semua. Lalu kemudian yang ke-6 ternyata betul-betul lahir perempuan. Apakah itu karena nazarnya? Rasulullah SAW menyebutkan, innaman nazru la yughni anil haqqi syai'a. Nazar tidak merubah ketetapan Allah sama sekali. Jadi kebetulan memang dalam takdir Allah anak ke-6-nya baru perempuan. Cuma karena kita tak sabar sehingga kita mengemukakan nazar kita kepada Allah SWT. Makanya kan Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang bernazar itu termasuk golongan orang yang pelit, kikir. Kenapa begitu? Karena orang yang suka bernazar, dia tak suka memberi kepada Allah kecuali Allah memberi kepadanya. Jadi dia bernazar, kalau saya dapat anak perempuan maka saya akan bersedekah ke sejumlah ini, ke sana, ke sini. Kalau tak diberi, dia tak beri-beri kepada Allah. Jadi aneh kalau seandainya nazar ini menjadi amalan yang dilanggengkan. Jadi dianggap ini amalan yang baik, padahal itu bukan perbuatan yang disunnahkan. Ya cuma boleh kalau sudah nazar wajib bayar, tapi bukan amalan yang dianjurkan. Orang kita kan suka melakukan itu. Maka kan banyak di antara kita yang anak-anak hasil nazar, walaupun sebenarnya kelamin itu sudah ditentukan Allah. Maka nama kita ada Nazaruddin, Nazaria, Nazarullah, Muhammad Nazar, kemudian Usman Kaui, Sulaiman Kaui, Amin Bashah Kaui. Makanya menuh tu. Itu model hasil nazar mandum kan. Padahal tanpa nazar pun dia tetap diberi oleh Allah dengan ketentuan Allah SWT. Jadi sebenarnya menyikapi hidup itu bagaimana? Taat saja. Taat saja, beri terus-terusan, beri terus-terusan. Mau berdoa silahkan, berdoa silahkan, tapi setelah mengabdi ke Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, dan tentu tak mengubah sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Jadi itu contoh takdir mubram. Nanti yang kedua ada namanya takdir muallaq. Takdir muallaq itu Allah tetapkan sesuatu, tetapi Allah beri kita untuk berusaha memilih, maka pilihan kita sesuai dengan ikhtiarnya kita. Jadi di dalam ini kita tidak dianggap baik kalau hanya berpangku tangan. Nah, contoh sederhana, ketika kita mendengarkan azan, maka berlakulah takdir bahawa kita solat, apakah solat sendiri ataukah solat berjamaah. Nah, siapa yang menentukan pilihannya? Akal dan iman kita. Azan berbunyi, kita memilih. Kalau solat di rumah sendiri, ini laki-laki ni, maka pahalanya tak sehebat orang yang solat di masjid berjamaah. Maka pilihan kita bermain ke masjid atau salat sendiri. Nah, ini takdir ini berlaku, dan tentu kita tidak bisa salat kecuali dengan izin Allah. Nah, ini disebut contohnya takdir muallaq. Kalau begitu, jadi takdir muallaq ini kita tetap disuruh berusaha. Mau menjadi alim, belajar. Mau saleh, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan bahawa saya ni memang sudah ditakdirkan jadi pencuri,
Jadi ketika ditangkap, lalu dia menyebutkan, saya memang sudah ditakdirkan jadi pencuri, mengapain lagi? Memang yang saya lakukan ini takdir Allah. Itu Umar bin Khattab memberikan 2 hukuman, Pak. Potong tangan, lalu cambuk. Cambuk karena dia bersuuzan ke Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menuduh Allah menjadikannya sebagai pencuri. Tidak ada ajaran yang mengatakan bahawa Allah menjadikan kita sebagai orang yang terzalimi dengan takdir Allah. Tak ada. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tak pernah menzalimi kalian, kata Allah. Kalianlah yang menzalimi diri sendiri. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan langsung jadi kafir, tak ada. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa yang membawanya kepada kafir? Fa abawahu, orang tuanya, yuhawidanihi, meyahudikannya, wa yumajjisanihi, lalu memajusikannya, wa yunassiranihi, lalu menjadikannya Nasrani. Nah, ketika kita balik, kita mulai berfikir mana agama yang paling mulia. Ternyata kita ketika datangnya Islam, orang-orang kafir tetap tidak mau terima. Berarti dia telah memilih kezalimannya sendiri. Jadi kalau ada yang bertanya, berarti takdir Allah orang kafir itu memang tetap wajib kafir. Tak begitu. Kalau itu terjadi, untuk apa diturunkan Rasul? Untuk apa diajak berdakwah berulang-ulang lalu Allah ciptakan dakwah itu secara estafet ke tangan para ulama, para da'i, ya. Kalau memang itu menjadi takdir yang tak bisa dirubah, maka Allah tak akan peduli dengan kekafiran hamba-hambanya. Tapi Allah mengirimkan supaya mereka mendengar tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, jodoh ini masuk ke dalam takdir mana? Para ulama menjawab, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jodoh itu masuk dalam golongan takdir mubram. Dia tak bisa dirubah. Cuma proses mencarinya itu masuk ke dalam golongan muallaq. Dan itu didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang proses penciptaan. Jadi Rasulullah mengatakan bahawa kita ini dikumpulkan di dalam perut ibu kita selama 120 hari, berupa mulai dari proses nutfah, yaitu tetes mani, ya, kemudian berubah menjadi alaqah, tetes darah, lalu berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, dan kemudian mulailah jadi jasad yang utuh. Nah, lalu diutuslah malaikat. Jadi setelah 120 hari diutuslah malaikat. Lalu kemudian fayunfakhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh ke dalam jasad janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk menetapkan di atas janin tersebut 4 ketentuan. Jadi ini 4 ketentuan ni telah dicatat dari Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke setiap jasad manusia, atau intinya pada ruh 4 perkara. Apa saja? Yaitu bi katbi rizqihi, yaitu ditetapkanlah rezekinya. Maka rezeki itu, Pak, termasuk mubram. Rezeki itu bukan muallaq, tapi termasuk mubram, telah ditetapkan. Kita sudah berulang-ulang mengatakan beberapa hadis Nabi bahawa rezeki itu bentuknya kuota. Kalau kita ditetapkan 1 triliun, maka kita harus menghabiskan 1 triliun itu, dan itulah rezeki kita. PNS bukan PNS, P3K bukan P3K, tetap rezeki itu mengalir sejumlah yang telah ditetapkan. Cuma kadang-kadang kita mempercepat turunnya rezeki dengan berusaha, yang jumlah tak berubah. Ada orang yang kadang-kadang, Pak, sekolah SD langsung SMP, SMA, S1, S2, S3, lalu jadi guru besar, jadi profesor,
dia telah menjemput rezekinya melalui ketekunannya, tapi tak merubah ujung kuota. Berapa yang Allah tetapkan tetap begitu, cuma mempercepat mengambilnya. Maka kalau sudah jadi profesor kan Pak, cepat ngambilnya. Ketok mic saja dalam satu seminar 200.000 Pak, ketok mic belum Assalamualaikum. Itu ketok mic 200.000 tambah Assalamualaikum, berubah dia menjadi 400.000. 1 jam bicara 10 juta Pak. Walaupun kadang-kadang materi entah apa yang disebutkan cuma mengandalkan slide saja misal, tapi 10 juta. Maka rezeki itu memeram. Oleh kerana itu tak perlu khawatir tentang rezeki. Rasulullah mengatakan, wa in abta' anha, walaupun engkau malas lalu lambat turunnya, tapi tetap dia turun. Misal kita nak mau sekolah SD, terus nak mau sekolah lagi, akhirnya apa yang terjadi? Tak punya pengetahuan, tak ada ijazah, tak bisa daftar di mana-mana. Tugas akhirnya kerja kita nunggu-nunggu truk datang bongkar muat. Sekali bongkar muat tetap dapat 50.000, 70.000 kan begitu misal contohnya. Itu pekerjaan rutin dan tidak setiap hari truk-truk itu datang. Itulah rezeki kita, tetapi tetap nanti ujungnya sesuai kuota. Jadi kalau 1 triliun ditetapkan, dia tetap dapat itu walaupun pemalas. Nah, jadi kenapa Allah tetapkan itu? Supaya kita aman beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah. Jadi Allah tetapkan rezeki, tujuan kita ibadahlah. Rezekimu telah ku jamin. Jadi ini sebenarnya menenangkan hati. Cuma karena orang hari ini imannya tipis-tipis, sampai semua urusan dia kaitkan dengan rezeki. Cari ilmu, lalu dia berniat untuk cari rezeki. Dia sampai menikah yang bahagian daripada sunnah Nabi untuk menjaga kemuliaan, tapi dia kaitkan dengan rezeki. Sehingga banyaklah orang-orang yang hari ini tak sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dicatat pertama di dalam ruh kita. Kemudian wa ajalihi, dan ajalnya. Jadi rezeki dan ajal bersamaan. Lalu dicatatlah amalnya syaqiyun aw sa'id, dia akan bahagia atau tidak bahagia, celaka atau bahagia. Nah, 4 perkara ini telah dicatat, dan tentu mana yang disebut jodoh. Kita dulu ini orang Aceh, orang-orang tua kita mengatakan bahwa yang termasuk ditentukanlah jodoh, pertemuan, maut. Yang itu yang sering kita dengarkan, telah ditentukan. Tapi kalau kita baca hadis, mana bahagian yang telah ditetapkan dalam ruh kita? Kita tidak dengar bahasa jodoh. Ternyata para ulama mengatakan jodoh itu termasuk bahagian rezeki, termasuk bahagian rezeki. Jadi salah satu rezeki itu kan banyak model Pak. Badan yang sehat, kemudian iman yang bagus, kemudian macam-macam rezeki dari alam. Nah, salah satu rezeki adalah mendapatkan jodoh. Jadi ini bahagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ada orang yang kadang-kadang berusaha mencari jodoh dengan cepat tapi tak dapat-dapat. Ada yang cocok dengan kita, tak cocok, kita tak cocok dengannya. Ada orang yang memilih-milih kan Pak, dia seleksi. Padahal di sana orang yang diseleksi pun sedang memilih-milih. Ternyata kita bukan bahagian daripada yang dia pilih. Kita selalu mengatakan tak cocok dengan saya, tak cocok dengan saya. Padahal yang di sana juga mengatakan tu orang juga tak cocok dengan saya. Nah, begitulah keadaan kita. Maka ada yang cepat jodohnya, ada yang lambat jodohnya. Itu semua bahagian ketentuan Allah. Kalaupun kita tak mencari, kalau Allah sudah takdirkan kita punya jodoh di dunia, tetap akan dapat walaupun lambat. Walaupun lambat. Oh, tak dapat di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala buat dia bersabar dalam keadaan itu, lalu Allah tetapkan jodohnya di surga. Makanya Rasulullah mengatakan di surga itu tidak ada yang bujangan.
Di surga itu tidak ada yang lajang, semuanya dinikahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tak dapat di dunia, mudah-mudahan kita dapatkan di akhirat. Ya, kalau kita laki-laki pasti dapat bidadari, kalau perempuan dapat bidadara, Pak. Jadi jangan kira perempuan-perempuan yang tak menikah tak dapat pasangan di akhirat, tidak. Pasti dapat. Cuma kenapa bidadara tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Karena perempuan nafsunya bukan ke situ. Kalau kita disebutkan bidadari, jadi nafsu kita memang untuk perempuan. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Dengan digambarkan bidadari, maka kepala rumah tangga yang memimpi-mimpikan istrinya menjadi bidadari ditambah dengan bidadari di surga, berubah menjadi orang taat. Kalau pemimpin rumah tangga sudah taat, maka yang di bawah-bawah ini insya-Allah taat. Maka diimpi-impikanlah dengan bidadari. Perempuan tidak disebutkan dalam Al-Quran punya pasangan bidadara, bukan tak punya. Tetapi perempuan kalau disebutkan masalah laki-laki begitu ganteng akan menikahimu, itu bukan nafsu mereka. Perempuan itu nafsunya minal qanatir al-muqantarah, iaitu perhiasan. Buktinya di dunia kita ganteng sekali, Pak. Ganteng, tinggi, Masya Allah, ya, luar biasa, kekar, macam-macam. Tapi dompet kosong, tetap diminta cerai, Pak. Karena mereka memang tak difokuskan Allah ke situ. Ada orang yang sebaliknya, hitam, legam, pendek, tuet, macam-macam, Pak, membuntai-buntai, lagi bola, macam-macam. Tetapi dompetnya, Masya Allah, tetap itu yang menjadi pilihan. Jadi ini Allah atur dengan seimbang. Makanya nanti ibu-ibu masuk surga, yang pertama sekali Allah tawarkan adalah rumah-rumah yang indah, terbuat dari emas, perak, permata, al-yaqut wal marjan. Ibu-ibu masuk surga, Pak, itu duluan. Kita masuk surga, seandainya diberi rumah emas, perak, permata, ya, mutiara, tapi kita tak ada bidadari di dalamnya, mungkin kita akan minta masuk neraka, Pak. Mungkin. Jadi begitulah nafsu itu dijaga oleh Allah, diseimbangkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jodoh itu adalah takdir Allah. Kita berusaha mencari yang baik, tapi kalau Allah takdirkan menjadi batu ujian bagi kita, tetap dapatnya yang berakhlak buruk. Maka orang banyak berkata, ilung hana ku sangka uruji hiji cukup ged bak kunging. Saya nak nyangka waktu saya lihat dia baik sekali orangnya. Baik sekali orangnya Masya Allah, rapi, jilbabnya besar, kemudian bicara santun. Tapi setelah menikah, kok kayak istri Abu Lahab terasanya. Ini kan, Pak, kita sudah berusaha baik, tapi dapatnya begitu. Jangankan kita yang bukan kekasih-kekasih Allah. Nabi Nuh dapat istri seorang Nabi, Pak. Nabi Nuh dapat istri yang membangkang kepada Nabi Nuh. Nabi Lut dapat istri yang menghancurkan Nabi Lut sendiri. Dia yang memprovokasi orang-orang waktu tiga malaikat datang ke tempat Nabi Lut menghancurkan, istrinya memberitahu ke orang ramai, ada datang yang ganteng-ganteng 3 orang, itu makanan kalian semua, datanglah. Dia yang menghancurkan hidup suaminya, padahal itu Nabi diberi ujian oleh Allah, dapat jodoh, akhlaknya buruk, apalagi kita. Makanya itu bahagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diberi begitu, kenapa, Pak? Agar kita sadar diri bahwa kita ini tak punya daya, tak punya upaya. Kita ini hamba yang lemah. Satu-satunya tempat kita berharap adalah Allah. Oh, diberi istri yang salihah, maka itu juga menjadi ujian tersendiri. Kita ini kalau hidup terlalu mudah kali hidup kita, Pak. Kita lahir dari seorang ayah yang kaya, ganteng, ibu kita cantik, kita ganteng, lalu kaya, ayah kaya, kita punya segala-gala, lalu sekolah aman, dapat ranking 1, sambung kemanapun kuliah ke luar negeri, uang mudah sekali dapatnya, hidup tak pernah merasakan kemiskinan, dapat istri yang cantik, karena kita anak orang kaya, kita lamar pun anak orang kaya.
Anak orang kaya kenapa anak-anak cantik-cantik? Ya karena mamaknya dia dapat dengan harta yang banyak. Hidup mudah saja, Pak. Itu pun harus hati-hati, karena konsep menuju surga adalah tahan dulu ujian Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kemudahan itu menyebabkan kita lalai. Kita selalu membangga-banggakan ke orang, alhamdulillah di rumah aman-aman saja, anak-anak masya-Allah semuanya, isteri saya pun cantik, salehah, aman-aman semuanya. Kita ada amal apa? Kita tak punya amal mendidik anak kita sama sekali, yang batat-batat, yang tungang-tungang. Tak ada amal. Jadi hidup santai saja. Sedangkan seorang ayah yang diberikan isteri dengan akhlak yang buruk, kemudian anaknya pun buruk-buruk. Ini pasukan-pasukan bodrek semua Pak anak kita misal. Itu masya Allah kita didik, kita panggil solat. Anak tetangga tak perlu disuruh solat, asal azan dia pergi sendiri ke musalla. Anak kita Pak sudah habis rotan 10 hancur lebur tetap nak mau musalla. Anak orang lain begitu azan subuh tinggal dibangunkan nak selesai bangun. Anak kita apa? Kita siram, kita hancurkan sampai kita kirim beko, tetap tak mau bangun. Kita mengira bahawa kita selamat dengan mudahnya hidup, padahal yang paling banyak pahala yang berjuang karena diberikan Allah ujian. Makanya jangan merasa bahawa kita ini telah diselamatkan Allah di dunia hanya karena mendapatkan serba sempurna. Maka oleh karena itu kita bicara tentang apa? Bagaimana seandainya seorang suami mendapatkan isteri yang buruk akhlaknya, dan itu tentu tak ada orang yang menginginkannya. Tak ada orang yang menginginkan sengaja mencari jodoh yang buruk akhlaknya. Tak ada. Seburuk-buruknya lelaki, tetap dia memimpikan mencari isteri yang baik. Seburuk-buruknya perempuan, tetap memimpikan mencari suami yang baik. Tetapi takdir berkata lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau hal ini sudah dipahami bahagian daripada takdir, tidak ada lain kecuali kita menerimanya. Nah, kalau kita sudah menerima takdir Allah itu, apa yang Allah berikan ke kita sebagai hamba yang diuji di atas dunia? Fadilah pertama, kalau kita ini suami dulu Pak, ini suami yang dapat isteri yang buruk. Nanti setelah itu, setelah beberapa pertemuan baru kita bicarakan bagaimana fadilah isteri yang dapat suami yang buruk. Jadi kita lihat dulu tentang kita sendiri ni Pak, sebagai suami. Kebetulan Allah takdirkan isteri kita adalah isteri yang buruk akhlaknya. Bagaimana maksud buruk akhlak? Ya, dia tidak mau taat. Tidak mau taat. Kalau kita mengajaknya kepada kebaikan, dia tidak mau taat. Jadi ini tentu versinya adalah suami yang saleh mendapatkan isteri yang tidak salehah. Apa yang suami ini dapatkan ketika dia menghadapi istrinya yang betul-betul penuh dengan kemungkaran? Jadi kerja isteri ini menyakitkan hati suami, macam-macam kemungkarannya. Disuruh ini tak mau, dilarang itu malah dia lakukan. Maka kalau seorang suami bersabar di atas perilaku istrinya, seorang suami bersabar di atas semua perilaku buruk istrinya terhadapnya, maka dia akan mendapatkan surga dengan kesabarannya beserta pengganti istrinya, yaitu bidadari. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Jadi kata Rasulullah, jikalau atau jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal huril ain, maka bidadari yang ada di surga, yang Allah telah tentukan sebagai istrinya di surga, mereka berkata. Jadi ini yang komplain langsung bidadari. Kita kan semua Pak, kita sudah belajar waktu pahala orang-orang yang syahid itu kan, kalau syahid dapat bidadari 70 bidadari kalau syahid. Kalau kita yang tak syahid,
tapi saleh, ahli jamaah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita dapat berapa? 2. Setiap kita dapat 2 selain daripada isteri yang kita bawa dari dunia. Jadi nanti isteri-isteri kita di dunia itu semuanya jadi bidadari kalau sama-sama masuk surga, plus bidadari yang dicipta Allah yang belum pernah tersentuh yang ada di surga. Tentu kalau kita bandingkan mana yang lebih utama, isteri kita yang sama-sama berjuang menegakkan agama di dunia atau isteri yang di surga yang sudah tercipta di sana, tentu yang lebih utama yang kita bawa dari dunia. Kenapa? Penuh perjuangan menuju surga, yang di sana kan menunggu. Nah, sekarang masalahnya isteri yang kita punya di dunia menyakiti kita, maka isteri yang telah Allah tetapkan di akhirat, mereka berkata, apa kata mereka ketika mengetahui satu keluarga atau seorang suami disakiti oleh istrinya terus-terusan? Mereka berkata, la tu'zihi qatalikillah fa innama huwa indaki dakhilun yushaku ayufariqaki ilaina. Jadi mereka berkata, jangan engkau sakiti suamimu, semoga Allah mencelakakanmu. Sampai begitu para bidadari berdoa untuk isteri-isteri yang menyakiti suaminya, semoga Allah mencelakakanmu. Lalu mereka kemudian mengatakan, suamimu itu hanya berkumpul denganmu sebentar, yaitu di dunia, dan kemudian dia akan berpisah dan dia akan berkumpul dengan kami selamanya. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, jangan sakiti suami kami. Jadi bidadari di akhirat apa? Melihat kondisi seorang isteri terus-terusan menyakiti suami yang saleh, maka mereka berteriak di surga memohon doa kepada Allah agar isteri ini celaka, lalu kemudian suami ini akan masuk surga dan mereka lah yang akan menjadi isteri untuk selamanya yang takkan pernah lagi menyakiti suami. Jadi ini hadis ini menunjukkan apa? Kalau kita sabar di atas perlakuan isteri yang buruk akhlak di dunia, maka Allah akan ganti dengan surga beserta dengan isteri-isteri dari kalangan bidadari. Dan ini terjadi. Cuma sebenarnya yang lebih banyak suami menyakiti isteri, tapi isteri pun ada yang menyakiti suami. Dan pembangkangan yang paling hebat adalah ketika isteri sudah masuk ke level nusyud. Apa itu nusyud? Yaitu isteri-isteri yang tidak lagi mau taat kepada suami. Taat dalam urusan apa? Dalam urusan kebaikan. Karena kalau dalam urusan yang buruk, isteri tak boleh taat kepada suami. Tapi kalau suami yang ideal, dia faham agama, lalu dia meminta isterinya untuk salat atau jangan lambat-lambatkan salat, tapi isteri menolaknya, ini sudah masuk pembangkangan. Suami mengatakan, kalau saya tak ada, tolong jangan keluar dari rumah atau jangan terima tamu yang bukan mahram. Lalu isteri ternyata membangkang, itu juga sudah masuk kategori nusyud. Kalau dalam kitab-kitab Pak disebutkan, suami meminta isteri untuk pindah rumah dari rumah mertua agar mereka bisa hidup bersama tanpa ada campur tangan mertua. Isteri tak mau, itu sudah nusyud. Itu sudah nusyud. Jadi kata isteri, oh Lunghan, saya tetap tinggal di rumah mama. Itu nusyud. Kecuali mama tinggal sendiri, itu suami yang harus faham-faham untuk memelihara mertuanya. Tapi kalau di rumah tidak ada seseorang yang harus dipelihara, dia minta agar kita pindah rumah walaupun sewa rumah, tapi kita bisa mandiri, kan? Kita tidaklah ribut selalu dengan ayah dan mama. Isteri menolak, itu sudah nusyud. Itu termasuk membangkang. Dan pembangkangan yang paling besar di saat suami mengajak isteri untuk berhubungan suami isteri tapi dia menolaknya. Nah, ini model-model cara menyakiti hati suami. Kan banyak sekali hadis-hadis yang melaknat tentang isteri yang menolak ajakan suaminya, sampai dilaknat oleh malaikat sampai subuh laknat malaikat. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang suami kalau mendapatkan isteri begini? Pertama, bersabar.
kemudian ada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, langkah-langkah itu nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang insya-Allah. Demikian untuk malam ini kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.